semua pelajaran-pelajaran yang kita pelajarin itu dibaca lagi. Tafsirannya kita baca. Syukur-syukur alhamdulillah nih kita suka hadir maulid. Lumayan ada ilmu masukan. Itu pun lihat dulu maulid. Kadang-kadang mubalik yang menyampaikan itu juga nggak semuanya nabi disampaikan. Kadang-kadang jauh pembahasannya nggak ada nabinya sama sekali. Akhirnya kita hadir maulid, berjalan di tempat, keringetan di tempat, berisik di tempat. Dari dulu hadir maulid kan kita. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Berapa majelis? Berpuluh-puluh majelis. Kita mestinya udah dapat S4 ini. Bukan cuma S3. Tapi kenapa? Karena itu dia. Kita tidak mengulang pelajarannya. Karena orang-orang dulu maju itu karena dia pintar. Antum tahu gak? Mungkin saya pernah cerita. Kenapa Andalusia dulu disebut orang-orang seperti Fibonacci yang ahli matematika tuh kunjung ke Spanyol? Kenapa Alexander Agung berkunjung ke Toledo? Kenapa Sylvester II belajar di Andalusia nahu dengan Syekh Al-Imriti Al-Andalusi selama 20 tahun? Karena pada saat itu kaum muslimin tidak berhenti dalam belajar. Dalam sejarah mengatakan dia tidak berhenti dengan Al-Qana'atu bil Jahli. Siapa yang tidak kenal tulisan Al-Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun yang mengalahkan tulisan Adam Smith? Karena mereka tidak puas dengan kebodohannya. Seluruhnya. Orang-orang barat menyebut Ibnu Sina sekarang Avicenna karena agung pada saat itu. Nah, di akhir Spanyol nih sudah mulai turun, anak-anak mudanya udah gak doyan ilmu. Di masjid-masjid udah tidak ada pembahasan keilmuan lagi. Yang ada syair-syair, lagu-lagu, sehingga orang-orang barat yang ketika melihat kaligrafi yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dia tanya, ini apa maksud kaligrafi ini? Ini orang yang nuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya sama Allah. Semua orang-orang Eropa pada saat itu melek dan kemudian sepakat, bagaimana kalau kita merebut ilmu ini? Kaum muslimin pada saat itu tenang. Dia tidak terbiasa dengan pembahasan-pembahasan ilmiah. Dia hanya ingin mendengar pembahasan-pembahasan yang menghibur diri dia, tertawa, selesai. Hilang semua pembahasan. Akhirnya mulai dari Eropa sudah mulai berdatangan. Mereka maju. Pada saat yang tepat, anak-anak muda sudah tidak memiliki ilmu lagi. Hunain ibn Ishaq menemukan angka 0. Khairuddin Az-Zarkali menemukan peta. Belum lagi Maryam Astrolabe yang menemukan kompas. Bagaimana dia tepat? Ini umat muslim dulu. Eropa ngambilin buku-buku itu, diplagiat, dibuang ke negara Eropa. Buku-buku tersebut ketika Islam dijajah pada saat itu di Granada 2,5 abad, dibakar bukunya besar-besaran. Hilang perbendaharaan kaum muslimin. Itu umat muslimin susah ditaklukin pada saat itu. Akhirnya karena pernikahan antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, menikah, diseranglah kaum muslimin. Kaum muslimin kaget. Dia bingung, tidak ada yang bisa diwariskan lagi. Kebalikan, Jepang yang dulunya di zaman era Tokugawa, orang-orang yang dihormati, dirubah sama Mori Arinori, berubah menjadi restorasi Meiji. Ketika Jepang dibom, apa kata Pangeran Hirohito? Saya minta tunjuk tangan, ada gak guru di antara sini? Tunjuk semua guru. Hitung 20 orang, yang 20 singkir. Yang lain bekerja, kita didik ini guru. Guru ini diberi makan, kemudian ini segala macam. Akhirnya timbullah murid-murid yang cemerlang. Sekarang Jepang menjadi maju karena dia menghormati keilmuan.